sedihmu, tangismu, laramu, dukamu, itulah jalan kamu bertemu Tuhan. Jadi memang alur siklusnya sebagian besar teman-teman, tapi nggak semua ya. Luka adalah tempat cahaya masuk. Yes, gitu ya kira-kira ya. Betul. Kegelapan itu justru kita bisa presisi melihat cahaya. Setuju. Jadi pada saat dia down seperti itu, karena sekarang gini, nih kita renungkan ya Mas Hendra ya. Teman-teman misalnya rumahnya cukup nyaman, duitnya ada, suaminya sayang sama dia, setia, uang cukup, saldo cukup, deposito cukup. Kira-kira dia nyari kesejatian dirinya enggak? Enggak. Kebanyakan sih enggak. Memang enggak. Ketika dia mentok terhadap sesuatu, baru dia kayak nyetrum sama sejatinya dia. Mulai mencari, mulai ngulik. Memang jalannya lewat itu. Aku pribadi secara pengalaman lewat jatuh, Mas. Di 7 sisi kehidupan aku. Bukankah ketika kita di bawah seperti itu, rasa ini lebih sensitif? Nikmati aja, lewati aja prosesnya. Toh semua akan terurai dalam waktunya nanti gitu. Iya. Kan di dalam Quran juga dibilang, Mas, hidup itu hanya permainan dan senda gurau belaka. Itu Allah dan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini loh yang ngomong. Jadi syukuri semua proses. Nikmati. Enjoy. Terus Teh ya, sebelum nanti Mas Habib bacakan pertanyaan TikTok kan. Sambil ngasih jam terbang Mas Habib kan. Sip. Kan gini ya Teh ya. Ini masalah banyak orang Teh. Bahkan peserta kita datang dengan membawa ratusan juta hutang, bermiliar hutang, banyaknya case kayak gitu ya. Betul, banyak. Tapi Teteh dengan menerima dengan penuh kehangatan, membersamai teman-teman bertumbuh sehingga banyak yang keluar dari lingkaran itu gitu ya. Hutang ini kan bukan hanya kalau saya melihat dan merasakan apa yang dialami teman-teman itu kan sampai kadang rumahnya disita, segala macam, keluarganya berantakan. Ini bukan hanya soal sekedar angka, tapi saya melihat ini juga bisa menggerus harga diri gitu loh. Orang jadi kehilangan kepercayaan diri, anaknya juga jadi minder, malu karena bapak ibunya punya banyak hutang. Efek dominonya besar gitu ya. Bisakah kita keluar dengan terhormat dan bisa membangun ulang rasa layak seperti sedia kala? Itu gimana? Step by stepnya. Sangat mungkin, Mas. Alumni yang beres dari cerita utang itu banyak, Mas. Dan polanya sama. Nah, pola ini yang coba dipraktekin nanti coba sama teman-teman. Polanya sama. Pertama, kita butuh waktu hening. Karena di dalam keramaian di sini, kesejatian kamu yang tanpa batas itu, dia tenggelam ke bawah, Mas. Solusi tampak tidak ada. Kalau di sini rame. Nanti begini, nanti begitu. Kayaknya nggak bisa. Itu rame di sini. Tapi ketika kamu boleh nggak diem dulu sebentar. Di titik pikiran ini diem, tenang. Yang ini muncul, Mas. Kesejatian kamu yang penuh solusi, penuh samudra potensi tanpa batas tentang solusi. Dia muncul naik. Jadi start pertama dari semua ini adalah duduk sama diri kamu sendiri, lihat ke dalam. Itu yang dilakukan sama alumni. Caranya gimana? Memang nggak bisa langsung selesai beres ya. Karena puing-puing keilmuannya juga harus mereka tahu tentang siapakah diri mereka sebenarnya. Gini Mas, pola yang sama nih, sama semua alumni yang belajar ya. Atau mungkin sama semua teman-teman. Pola yang sama adalah mereka yang pada saat ini ikut kelas itu rata-rata ceritanya tuh sama. Teh Feby aku bangkrut, mungkin Mas Hendra juga denger lah. Teh Feby aku abis-abisan, Teh Feby rumah kejual, istri kabur. Kayak seakan-akan tuh bener-bener dia yang tadinya di sini tuh gini Mas, buk gitu, jatuh gitu. Kenapa sih? Rata-rata polanya kayak gitu.
ketika kita mau ketemu Tuhan memang kadangkala ego tuh dinolin, Mas. Lewat jalur penderitaan dulu Yes, gitu ya. yes. Rumi bilang, sedihmu, tangismu, laramu, dukamu, itulah jalan kamu bertemu Tuhan. Jadi memang alur siklusnya sebagian besar teman-teman, tapi nggak semua ya. Luka adalah tempat cahaya masuk. Yes, gitu ya kira-kira ya. Betul. Kegelapan itu justru kita bisa presisi melihat cahaya. Setuju. Jadi pada saat dia down seperti itu, karena gini, sekarang gini, nih kita renungkan ya Mas Hendra ya. Teman-teman misalnya rumahnya cukup nyaman, duitnya ada, suaminya sayang sama dia, setia, uang cukup, saldo cukup, deposito cukup. Kira-kira dia nyari kesejatian dirinya enggak? Enggak. Kebanyakan sih enggak. Enggak, memang enggak. Ketika dia mentok terhadap sesuatu, baru dia kayak nyetrum sama sejatinya dia. Mulai mencari, mulai ngulik. Memang jalannya lewat itu. Aku pribadi secara pengalaman lewat jatuh, Mas. Di 7 sisi kehidupan aku. Bukankah ketika kita di bawah seperti itu, rasa ini lebih sensitif? Benar. Lebih dapet gitu. Kenapa? Semua pengalaman jiwanya kan dihantarkan dulu nih lewat sedih. Kan jiwa ini harus mengalami semua rasa, Mas. Tapi kenapa kemudian ini kita ceritakan, kita share ke banyak orang, ke teman-teman yang nonton, supaya kemudian kalau teman-teman udah paham knowledge ini, pengetahuan ini, mudah-mudahan nanti nggak perlu mengalami penderitaan seperti yang sudah kita alami, gitu ya Teh, kira-kira ya Teh. Betul banget. Dan yang belum menikah nggak harus berdarah-darah kesel sama pernikahannya gitu. Dia udah beresin dulu di dalam. Setuju. Dan nggak perlu ada drama lagi di kehidupannya. Jadi kalau mau ditanya ya, siapa sih yang membutuhkan kelas ini? Siapapun dalam pertumbuhan kehidupannya yang memang mau bebas dari kemelekatan, mau mencari kebahagiaan, kegembiraan, dan mencari kelimpahan. Itu kan jadinya semua orang tuh, Mas. Semua orang butuh pulang kok. Semua orang butuh tahu tujuan hidup utama mereka apa. Tujuan hidup utama mereka yang tadi itu. Kenal, aware, tahu, ngeh bahwa dia sudah tanpa batas berkelimpahan, bahwa hak hidup dia bahagia dan berkelimpahan. Itu tujuannya. Dan mengalami itu semua. Itu indah banget sih. Dan Mas Hendra sama aku udah ngalamin kan. Makanya kita mau bagiin gitu istilahnya. Kita seneng banget gitu. Makanya kayak pengen melukin satu-satu. Jadi di Bali itu kita terinspirasi dari di Jogja gitu ya. Yes. Teh, kok sebegitunya ya teman-teman itu datang ke Jogja gitu kan. Gini aja deh Teh, nanti di Bali yuk kita bongkar-bongkaran masa lalu kita dari kecil, dari SMA, dari gitu ya. Kira-kira seperti apa gitu ya, biar kita makin dekat dengan teman-teman gitu. Nggak mau ada jarak gitu, dan itu momen yang kayaknya nggak pernah ada tuh sebelumnya. Dan setelah ini mungkin juga kita akan menyapa offline juga teman-teman yang di luar negeri ya Teh ya. Iya, betul. Teman-teman yang di Hong Kong, nanti kita akan samperin. Kita akan samperin ke Hong Kong deh. Teman-teman di Hong Kong pasti seneng. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum pernah ikut alumni, silakan, mumpung masih ada seat di depan, silakan hari ini sampai detik ini udah sekitar 38, tadi terakhir 38 yang daftar. Kita info dari awal supaya kemudian booking tiketnya ya. Betul, jauh-jauh hari. Pasar itu kan, Bali itu kan akhir-akhir tahun tuh mesti rame banget gitu. Nah, Mas Habib nanti akan coba bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang live TikTok. Ini sebuah kehormatan sekali, teman-teman yang live TikTok nanti bisa dijawab langsung oleh Teteh. Tapi ngapunten ya, teman-teman yang sudah nulis ngetik tadi di awal udah ketutup sama komen-komen selanjutnya, jadi mungkin bisa di typing ulang gitu ya kira-kira ya. Oke. Jadi Teteh bahagia banget gitu ya. Aku nggak bisa melukiskan rasa hati aku gitu ketika ketemu teman-teman
alumni. Kayaknya kaya banget gitu hatinya. Punya saudara-saudara baru dari begitu banyak tempat. Dan punya cerita yang sama dalam pertumbuhan menuju kesadaran dan menuju dirinya sendiri yang dalam kelimpahan gitu. Nah, sekarang gini Teh, kalau misalnya ini prosesnya itu terbalik gitu Teh. Ya. Jadi ada orang itu yang pengen apa-apa tuh gampang banget. Oke. Pengen target ini tercapai. Ya. Tapi tidak sedikit dari mereka yang saya lihat tuh jiwanya tuh kosong gitu Teh. Dia mengalami semacam kayak burnout gitu ya. Ya. Itu kira-kira alarm tubuh yang bagaimana gitu, dan bagaimana menata ulang arah agar kembali hidup dengan penuh makna itu seperti apa Teh Feby? Oh, ini ada di beberapa kisah nyatanya anak-anak private Zoom, Mas. Seperti yang tadi Mas Hendra bilang, cerita kehidupan dia itu udah selesai. Artinya nggak ada utang, nggak ada masalah relationship, nggak ada masalah finansial, itu udah oke gitu. Tapi yang terjadi sama dia cerita pada saat private, kok aku selalu kayak kosong dan selalu mencari sesuatu yang aku juga nggak tahu ini apa gitu. Aku nggak tahu ini apa. Ternyata alarmnya itu dari sesuatu yang nggak nyaman di hati dia gitu. Jadi hati dia sendiri itu memiliki satu cara sendiri untuk dia akhirnya harus memang ketemu sama sejatinya dia. Jadi ada satu situasi yang ada aja gitu Mas triggernya, trigger tentang hal bisnis entah apa, atau tentang keturunan, atau tentang satu hal yang memuncak gitu. Nah, alarmnya tuh akan selalu ada di dalam rasanya dia. Nah, pada saat ada kerinduan, nah ini, titiknya ada rasa kerinduan Mas, yang dia juga nggak tahu jawabannya apa. Ini rindu apaan sih gitu? Kok resah, kok kayak pengen sesuatu tapi nggak jelas ini apa gitu. Nah, kerinduan ini nggak tahu gimana mengantarkan dia ngelihat ke kanal YouTube-nya Ngaji Rosso. Oh iya. Untuk pertama kali dia ngelihat kanal YouTube itu, dan kebetulan itu YouTube yang kita lagi ngobrol kayak gini gitu, tentang jalan pulang, tentang kembali ke rumah, tentang pintu yang selalu terbuka untuk kita masuk ke dalamnya gitu. Tentang mainnya jangan jauh-jauh ya dari rumah asalmu gitu. Ayo pulang lagi ke rumah gitu. Itu yang membuat dia terhentak bangun. Oh, ada yang belum aku dapat dalam kehidupan ini. Pada saat private, kan biasa gini kalau private tuh Mas. Apa yang dia rasain nih di 2025? Ada kekosongan tuh, ternyata ada kesedihan. Ada kehampaan. Ada kesepian. Walaupun dia di tempat ramai. Iya. Walaupun dia dikelilingi orang-orang yang disayang, ada kesepian di situ. Ada rasa duka yang dalam, tapi dia nggak tahu itu apa. Nah, apa yang terjadi di 2025, Mas, itu kan hanya pantulan. Buah dari rasa ini kan ada akarnya. Ternyata pada saat kita flashback ke awal, kehidupan dia yang awal, itu ada story ternyata. Dia pernah diceritain sama tantenya bahwa dia pernah berkali-kali pada saat ibunya di dalam kandungan mau aborsi. Jadi si baby dalam kandungan ini ternyata merekam cerita itu. Cerita yang tidak dia inginkan dalam kisah hidup dia gitu. Nah, cerita hampa itu dimulai dari situ karena papahnya udah nggak dia temuin lagi. Bisa dikatakan kisah pilunya adalah dia nggak bertemu papahnya memang pada akhirnya. Kehampaan itu yang ketemu kuncinya. Terus gimana ngehandle-nya? Ini mau dipegangin terus ceritanya atau izinkan terurai ke yang tanpa batas gitu loh Mas. Kalau kita lihat substansi bab 1 kan kita melampaui tubuh. Kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Ini kan cuma memori yang diputer-puter di kepala gitu. Izinkan terurai boleh nggak? Solusinya cuma kayak gitu aja sih, bolak-balik ya Mas. Iya. Dan itu simple, gampang banget teman-teman. Untuk semua masalah itu. Cerminan ini menggambarkan isi dalemanmu.
Jadi sebelum memutuskan entah itu bertahan atau entah itu resign, kamu rilis dulu gitu. Kamu harus rilis dulu daleman kamu itu, karena siapapun orang di tempat kerja kamu kah, di rumah kah, temen kah, atau siapapun lokasi dan orang-orang itu berada, orang-orang itu dihadirkan oleh semesta sebagai cermin yang menggambarkan daleman isimu. Jadi yang paling utama untuk dilakukan adalah aware untuk memahami bahwa, oh ketika aku dihadirkan orang yang bikin kesel, orang yang toksik, orang ini kan hanya cerminan dalamnya kamu. Artinya, daleman kamu ini masih menyimpan cerita tentang kesedihan, kekesalan, kemarahan. Tapi dulu aku kalau ada orang ngomong, oh itu karena luka batin di masa kecil, itu jujur aku nggak percaya sih dulu. Oke. Ini makin kesini, aku makin mulai flashback ya masa kecilku seperti apa. Terus aku kaitkan, aku ada sifat apa atau aku ada pola looping seperti apa, itu kok Iya kok juga ya. relate juga ya. Oh iya, namanya kesadaran kita bertumbuh ya Teh Iya, ya. ada cerita yang belum selesai Mas di awal. Itulah yang menyumbat kelimpahanmu. Iya, Izinkan iya, kamu iya. terima, izinkan alirkan, izinkan kamu sadari untuk menerima semua cerita itu. Welcome atau sambut semua kisahmu. Karena itu juga cinta. Iya, 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 iya. Oke deh, kita mulai masuk ke pertanyaan teman-teman ya Mas Habaib ya. Ya, Ya, sebenarnya banyak tadi yang sudah tulis Mas Habib. Tapi kita coba mulai dari yang Teh, toksik di tempat kerja. ya. Rasa saya seolah menyarankan saya resign di tempat kerja. Apakah itu tepat gitu? Kayak gini, kalau misalnya dia sering ke-trigger ya di lingkungan pekerjaan yang memang dipenuhi orang-orang yang toksik, itu kan membuat kemudian tidak nyaman gitu. Nah teman-teman kemudian bingung nih, apa aku resign aja gak? Nah resign ini kan beda ya, maksudnya itu muncul dari gerakan dalam, flowing, atau sekedar ego pikiran kita. Nah itu bagaimana Teh? Jadi gini, sadari dulu prinsip sebuah peristiwa. Sadari dulu prinsip sebuah peristiwa. Ketika kamu bertemu dengan rekan kerja yang toksik, rekan kerja yang toksik ini adalah cerminanmu. Itu adalah cerminan dirimu. Satu hal yang harus kamu pahami bahwa cerminan ini menggambarkan isi dalemanmu. Jadi sebelum memutuskan entah itu bertahan atau entah itu resign, kamu rilis dulu gitu. Kamu harus rilis dulu daleman kamu itu, karena siapapun orang di tempat kerja kamu kah, di rumah kah, temen kah, atau siapapun lokasi dan orang-orang itu berada, orang-orang itu dihadirkan oleh semesta sebagai cermin yang menggambarkan daleman isimu. Jadi yang paling utama untuk dilakukan adalah aware untuk memahami bahwa, oh ketika aku dihadirkan orang yang bikin kesel, orang yang toksik, orang ini kan hanya cerminan dalamnya kamu. Artinya, daleman kamu ini masih menyimpan cerita tentang kesedihan, kekesalan, kemarahan. Itu dulu yang harus dirilis, itu dulu yang harus izinkan diterima, izinkan dialirkan, izinkan dilepaskan. Nanti ketika itu udah dilakukan, kemungkinannya itu akan ada dua. Bisa jadi kamu keluar kantor, bisa, atau pada akhirnya lingkungan kamu berubah. Tapi jika kamu tidak melakukan introspeksi ke dalam dengan cara membaca pesan semestanya apa dari situasi ini, karena orang yang toksik itu mereka hanya tukang pos. Mereka hanya sang pembawa pesan gitu. Pesannya apa? Kamu ngerasain apa pada saat ketemu dia? Marah, sedih, ya itu pesannya. Marah sama sedihnya izinkan diterima, izinkan dialirkan, izinkan larut ke yang tanpa batas. Tapi kalau misalnya kamu tidak melakukan
penerimaan dan melarutkan emosi, kamu mau pindah kemanapun, itu akan ketemu lagi. Kamu nih resign nih. Ya, Mas Hendra resign nih. Terus tanpa menerima melepas emosi yang sebelumnya dia ngerasa toksik, dia mau pindah ke perusahaan B, dia akan ketemu lagi, Mas, sama yang toksik lagi. Pindah lagi akan ketemu lagi. Kenapa? Kan daleman dirinya sama, belum diberesin dalemannya. Kalau dalemannya masih itu, dia mau jalan dimanapun, dia kena pantulan yang sama. Itu penting banget, teman-teman. Gak hanya tentang cerita teman toksik, keluarga toksik kan juga ada, ya kan? Pasangan toksik juga ada, adik kakak dan lain-lain. Sadari ya teman-teman, mereka itu hanya tukang pos. Mereka itu diutus, Mas, untuk memantulkan cerminanmu. Jadi mereka-mereka itu hadir, Mas Hendra, sebetulnya dalam rangka kasih sayang Allah yang teramat sangat. Kasih sayang semesta yang teramat sangat. Allah semesta atau apapun nama itu disebut, pengen kamu bahagia dan berkelimpahan. Tapi masih ada lapisan emosi yang belum beres. Terus caranya gimana, Mas, untuk ngasih tahu orang itu? Malaikat nyolek? Atau Allah yang turun gitu? Enggak, diturunkanlah utusan berupa teman-teman toksik itu. Mereka tukang pos, Mas. Untuk ngasih tahu ke orang itu, lo ketrigger kan, rasanya apa? Kesel, marah, jengkel misalnya gitu. Ya itu isi dalemanmu yang menyumbat kelimpahanmu. Yang selalu kamu tolak, kamu dorong, gak mau kamu terima. Waktunya untuk duduk. Aku sambut dan terima. Semua rasa yang dihadirkan sama semesta. Karena ini juga cinta. Dan itu indah banget sih. Melihat segala sesuatu dengan perspektif kesadaran gitu. Bahwa hidup ini selalu ada dualitas. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Dua-duanya juga cinta kok. Dibikin asik aja boleh nggak? Gitu, Mas. Oke. Teh, bagaimana caranya bisa menyelaraskan antara keinginan pikiran dan hati itu suka berantem? Maksudnya itu pikiran itu nggak sinkron sama keinginan hati. Ya. Gimana cara menyelaraskannya? Ya. Gini. Sorry. Pada saat kita mau sesuatu, rumusannya itu sesuatu itu terjadi, judulnya adalah selaras. Ya. Sesuatu itu terjadi, secara judul utamanya dia harus punya resonasi yang sama. Resonasinya harus sama. Ya. Resonasi dan frekuensi vibrasi yang sama, sama dengan apa? Dengan goals-nya. Contoh. Mas Habib pengen uang, misal. Contoh ya, Mas Habib pengen uang, TVB aku butuh uang, aku pengen uang 10 juta, misal gitu ya. Mas Habib pada saat menerima uang 10 juta itu rasanya apa, Mas? Rasanya kalau udah terima? Seneng. Bahagia, bersyukur gitu ya. Ya. Ini adalah frekuensi uang. Tadi ya yang Mas Habib bilang ya, seneng, bahagia, bersyukur. Ya. Ini adalah frekuensinya. Kalau kita mau ini di tangan kita, berarti tubuhmu, rasamu, pikiranmu harus menggetarkan 3 rasa ini. Seneng, bahagia, bersyukur. Ya. Itulah frekuensi uang. Karena uang itu kan cuma material dalam bentuk materi kan? Ya. Tapi uang itu adalah energi yang memadat jadi uang. Jadi kita harus menyamakan resonasi kebahagiaan dan rasa bersyukur ini. Frekuensi kebahagiaan dan bersyukur. Ketika rasa hati sudah dalam frekuensi ini, pikirannya juga harus seperti itu. Tapi kalau nggak selaras gimana gitu kan? Kalau pikirannya tabrakan gitu, ini gimana? Duduk dulu sama yang rame itu gitu. Ketika pikiran, kamu nggak bisa, kamu gini, kayak melemahkan goal kita gitu ya. Kamu duduk aja untuk mengamati. Lagi rame nih, gitu. Jadi tugas kita tuh cuma menyaksikan. Penyaksi. Ya. Tugas kita tuh hanya menyaksikan si semua cerita ini lewat-lewat gitu.
Kalau ada rasa yang nggak nyaman, izinkan kamu terima, izinkan biarin aja dia ngalir, izinkan dia larut terurai. Jadi lifestyle hari-hari kita seperti itu. Nantinya si pikiran yang rame itu ketika kita aware, sadar bahwa dia ada, dia kita izinkan teralami, sambut dan terima, itu akan lewat dengan sendirinya Mas Habib. Dia akan reda dengan sendirinya. Biasanya gitu, dan pelan-pelan akan selaras biasanya. Tapi pahami ya teman-teman, semua hal yang teman-teman mau itu ada di dalam goals tertentu, dia ada di dalam frekuensi dan vibrasi tertentu. Resonasi dan frekuensinya ini harus sama getaran kita. Baru dia kayak dikasih karpet merah gitu Mas Habib, landing dia, seturun jadi realita kita. Itulah quantum jump. Banyak yang tanya di live TikTok caranya ngerilis dan lain sebagainya. Mungkin di tanggal 11 itu Iya. Itu ada tapi itu udah banyak materi loh ya. Iya, udah full materi itu tanggal nanti. 11. Tanggal 11 itu adalah Zoom spesial. Dan itu akan detail sekali dan aku akan kasih praktek quantum jam uang 20 juta. Untuk teman-teman persiapan apapun untuk kebutuhan teman-teman, atau kalau teman-teman pengen ketemu aku, mungkin kita bisa berinteraksi secara langsung. Nanti itu bisa lewat banyak hal tentang quantum jam. Quantum jam itu satu pengalaman yang sangat menyenangkan sih Mas. Kalau sekali udah terjadi tuh udah jadi kayak headache gitu Mas. Jadi pengen dicoba lagi gitu. Karena hidup ini cuma permainan teman-teman, dibawa santai aja. Seandainya Teteh deket rumah, aku juga mikir gitu sih. Aku andai kata deket rumah gitu, kesini terus gitu. Tapi memang beda teman-teman. Sering ketemu, lingkungan tuh bener-bener ngebentuk deh. Aku merasa diriku sendiri deh. Kita bergaul sama siapapun tuh bener-bener sangat berpengaruh. Makanya kita bikin komunitas ya. Betul. Dan kita habis ini bikin komunitas yang 3 bulan sekali ya Mas ya? Iya.